Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Abu Raksa sekalian, selamat datang di channel Abu Raksa. Pada video kali ini, Abu Raksa mau menghadirkan sebuah video yang didapat dari sebuah Telegram. Saya masuk ke salah satu grup Telegram dan ternyata saya dapat video yang cukup bagus, dan saya belum pernah upload nih masalah psikologi trading. Karena itu kebetulan belum upload, jadi di materinya ini cukup bagus nih, masalah psikologi trading. Psikologi trading ini adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi para trader ya. Namun banyak para trader yang melupakan masalah psikologi trading ini. Oleh karena itu, mungkin saya coba ini ditarik sebagai bahan video di channel Abu Raksa. Oh ya kawan-kawan, ini khususnya nih bagi para trader pemula, insya Allah saya akan upload beberapa video kelas pembelajaran trading ini ya. Mungkin beberapa video ketika saya mengikuti pelajaran kelas berbayar ya, nanti akan saya upload di sini. Jadi kawan-kawan tidak usah membayar biaya pembelajaran, tinggal nanti ikuti saja video-video yang akan saya untuk masalah video psikologi trading ini. Silahkan ditonton sampai selesai ya, karena ini sangat bermanfaat bagi psikologi kita dalam bertrading. Selamat menonton. Tentang psikologi trading begitu, sehingga saya merasa perlu mengangkat tema ini gitu ya. Harapannya dengan sudut pandang dan mindset yang benar tentang trading, kita bisa lebih nyaman dan tenang di dalam trading gitu. Karena biasanya ketika kita tidak tenang, ketika kita tidak nyaman di dalam trading, keputusan-keputusan yang kita ambil itu cenderung irasional begitu, sehingga kualitas dari hasil analisa kita menjadi tidak bagus. Jadi dengan harapan ini, saya berharap mengangkat tema ini bisa menjadi informasi begitu ya, sekaligus meningkatkan awareness kita terhadap pentingnya psikologi trading ini sebagai bagian dari penguatan kita di dalam trading. Bapak Ibu, pernah saya jelaskan di awal sekali materi kelas kita berlangsung dulu itu, pernah saya mengingatkan bahwa kesuksesan seorang trader di dalam dunia trading itu ditentukan oleh 3M. Mind, money, dan management. Oke. Mind yang pertama adalah psikologi. M yang pertama mind adalah psikologi, ya, mindset gitu ya kan. Pikiran gitu. Kita tahu bahwa pikiran akan menentukan tindakan kita. Tindakan kita dipengaruhi oleh cara berpikir kita. Sehingga dengan kita memiliki mindset yang baik, maka cara-cara pengambilan keputusan kita pun akan jauh lebih baik, Bapak Ibu. Itulah sebab kenapa mindset ataupun psikologi trading memiliki porsi yang sangat besar di dalam mendukung keberhasilan seorang trader. Poinnya itu hampir 80%. Ingat Bapak Ibu, yang menentukan keberhasilan trading ada paling besar porsinya adalah psikologi trading. Psikologi si Lalu trader. di menu more kita bisa Oke. Kemudian yang melihat kedua berbagai adalah
menu ya money atau seperti analisanya. video edukasi, Di dalam loyalty, dunia referral trading kita friend. mengenal ada dua analisa, ada Jadi analisa teknikal dan ada analisa di fundamental. StormGain ini ada sebuah Sejak program awal ya, kita sudah program membedah banyak afiliasi. hal tentang analisa. Jadi di Oke, mana kita kita membedah cukup mengajak banyak tentang analisa seseorang teknikal untuk terutama ya. daftar di StormGain Analisa ini, fundamental kita sedikit saja, mendapat memang waktu ini dibahas tentang 15% bagaimana dari membaca news. Bitcoin yang di Dan withdraw oleh mereka ke yang dompet mereka. ketiga adalah Dan manajemen. mereka yang Manajemen di sini memakai adalah link pengaturan referral kita equity juga kita, diuntungkan pengaturan mendapat balance kita maupun tambahan bonus pengaturan senilai posisi 3 kita USDT. ya. Jadi ini Setiap saling papan posisi itu menguntungkan ada ya, yang mengajak dan yang pengaturannya, diajak. begitu ada manage-nya. Ya, Untuk size-nya mendapatkan berapa, tambahan kita berapa kali $3 entry, ini, kemudian kawan-kawan bisa toleransi terhadap memakai link risiko referral per trade saya itu ya, ada berapa di begitu. Nah, link jadi ketiga deskripsi. aspek ini Bapak Ibu, ini akan sangat mendukung keberhasilan kita di dalam survive ya di dalam trading. Kita nggak hanya mengejar untung 1, 2 kali, 3 kali profit ya, tetapi kita profit yang konsisten yang ingin kita raih di sini. Ingat, goalnya adalah bukan hanya mendapatkan profit, tetapi konsisten menghasilkan profit. Itu berbeda Bapak Ibu. Kalau kita hanya mencari profit, maka ya mudah saja gitu ya kan. Kita dapat kok 10-15 pip gitu gampang gitu ya kan. Bisa. Tetapi bagaimana kita membentuk diri kita untuk menjadi seorang yang trader konsisten ya, konsisten profit ya. Kalau misalnya memang harian kita targetnya 20 pips, 20 pips, asal dia konsisten, it's okay. Itu akan menghasilkan cuan begitu ya. Tetapi kalau hanya sekali profit, kemudian 2-3 kali loss, buat apa begitu? Hasilnya account dan balance kita tidak growth gitu ya, tidak bertumbuh begitu. Jadi targetnya kita ini adalah konsistensi profit. Oke? Sehingga psikologi trading di sini sangat-sangat perlu kita perhatikan dengan baik. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Apa saja sih komponen-komponen kunci di dalam psikologi trading? Saya merangkum setidaknya seorang trader ya, mulai dari titik pemula, titik entry level sampai dia benar-benar menjadi seorang expert, saya membaginya ke dalam beberapa fase Bapak Ibu. Oke, saya membagi beberapa fase perkembangan seorang trader. Oke, yang pertama adalah fase pertumbuhan. Kemudian yang kedua adalah fase perkembangan dan yang ketiga adalah fase konsistensi. Oke, taruhlah kita semua ini adalah seorang trader pemula berada di tahun-tahun pertama kita trading. Maka kita berada di dalam step fase pertumbuhan. Di fase ini kita tidak perlu terlalu muluk-muluk bermimpi untuk misalnya trading for living, mencapai kesuksesan yang gimana. It's okay, itu memang goal jangka panjang kita. Tetapi untuk mencapai level situ kita harus meniti setiap step-stepnya ini dengan baik sehingga ketika kita mencapai goal-goal minimum ya, target-target minimum, konfidensi kita, kepercayaan diri kita itu akan meningkat. Sehingga ketika kita percaya diri meningkat, maka kita akan terus learning, practicing, belajar, berlatih. Seperti itu Bapak Ibu. Oke? Kita akan bedah pertama adalah fase pertumbuhan dulu. Oke, fase pertumbuhan ini apa sih Bapak Ibu? Fase pertumbuhan di dalam trading ini, trader berada pada fase pengenalan untuk memahami market. Oke, trader berada pada fase pengenalan untuk memahami market. Saya mendapatkan pertanyaan begitu banyak tentang dasar-dasar market forex ya, mulai dari bagaimana set BEP, peletakan support dan resisten, terus mengolah resiko begitu ya, dan bagaimana penggunaan MT4 gitu. Ini adalah pertanyaan ciri khas kita semua yang berada pada fase pertumbuhan. Oke, di sini goal Bapak Ibu bukan untuk mencapai kesuksesan yang gimana-gimana atau trading for living. No. Kita harus benar-benar membangun pondasi yang kuat sebagai seorang trader. Pertama apa? Di dalam fase pengenalannya kita harus mengenal fitur-fitur dari aplikasinya itu seperti apa, forex itu bagaimana, mekanisme kerja forex itu seperti apa. Kita perlu mengenal itu semuanya Bapak Ibu. Oke, kemudian mekanisme transaksi, bagaimana kita nge-buy, nge-sell, penempatan stop loss, penempatan taking profit, bagaimana kita modify order kalau mau kita tutup setengah posisi misalnya. Nah, ini semuanya perlu kita
bangun di awal, begitu Bapak Ibu. Kemudian kita memahami juga bagaimana sih keuntungan dan resiko di dalam trading forex, gitu ya. Ini penting ya untuk mengetahui risk profil kita ya, resiko kita di dalam forex itu, kesanggupan kita menahan floating loss berapa, menanggung kerugian berapa, kemudian ekspektasi return kita, ekspektasi dari keuntungan yang kita ingin dapatkan itu berapa. Begitu. Jadi di sini adalah fase-fase permulaan. Oke Bapak Ibu. Kemudian pada fase ini trader umumnya belum memiliki teknik dan sistem trading sehingga cenderung mencari role model ya. Seperti yang saya terima ya, pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya umumnya itu merupakan pertanyaan basic di dalam analisa teknikal. Sehingga bisa saya simpulkan bahwa mayoritas dari kita semua yang belajar di sini, tentu tidak semua ya, saya menarik kesimpulan sederhana bahwa kita semuanya di sini berada di dalam zona pertumbuhan. Oke, di zona pertumbuhan, kenapa kita belum memiliki teknik yang firm? Kita belum membangun dan memformulasi atau meracik sistem trading yang kira-kira bisa kita gunakan sebagai panduan setiap kita masuk dan keluar di dalam market. Nah, ini kita belum punya, gitu. Sehingga kita akan cenderung mencari role model. Ya, ada si pakar ini mendemonstrasikan cara teknik trading untung sekian persen misalnya, kita ikut. Ada teknik ini kita ikut, ada teknik ini kita ikut. Kita masih di dalam fase mencari role model Bapak Ibu. Sehingga di tahun-tahun awal selain kita mengenal market, kita pun juga akan sering uji coba sistem. Kita akan uji coba gonta-ganti sistem berkali-kali gitu. Kenapa? Karena pada fase ini kita belum firm memiliki sistem trading yang bisa menjadi panduan buat kita di dalam trading. Oke, sehingga kita akan mencari role model mana nih yang pas gitu ya. Ini ciri khas dari para trader di fase pertumbuhan. Kemudian trader di dalam fase pertumbuhan ini memiliki ciri khas berikutnya adalah berada dalam fase yang belum matang. Ya, terlihat dari kebiasaan menggeser stop loss atau membandingkan diri kita dengan trader yang lain. Ya, kita mesti nih, misalnya, wah udah deket daerah stop loss kita, gitu. Dan boleh nggak ini saya geser, gitu. Saya menjawab no, tidak boleh. Kenapa? Karena penempatan stop loss di awal itu sudah mengukur risk and reward-nya. Kalau kita geser, otomatis reward-nya akan berubah. Di situ kita juga sudah berada di dalam trading yang berbahaya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita membangun ketidakkonsistenan. Oke, di sini kita membangun ketidakkonsistenan. Oke, mungkin ketika itu Bapak Ibu di dalam trading untung dengan menggeser stop loss. Tetapi pertanyaannya, ketika ini menjadi habit, menjadi kebiasaan, maka ketika ada spike harga yang begitu besar, contohnya kayak gold kemarin hari Senin ya, kita salah posisi misal nih ya, salah posisi buy, padahal tekanan sell-nya kenceng banget itu gold di hari Senin jam 7, jam 8. Kita terus menggeser posisi, apa yang terjadi? Floating loss-nya terus membesar. Begitu. Sehingga di sini terlihat bahwa kita sebenarnya belum terlalu matang dengan sistem trading kita. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita juga belum terlalu siap dengan sistem trading kita, sehingga kita tidak siap menanggung loss. Begitu. Seorang trader yang matang Bapak Ibu, itu tidak peduli dia stop atau dia stop loss, dia cut loss atau dia untung, itu pikirannya udah biasa-biasa aja. Gitu. Kenapa? Karena ya loss itu bagian dari trading gitu. Jadi mereka ya biasa aja gitu. Nggak yang panik, nggak mereka yang harus bingung mau ngapain, nggak bisa tidur. No, tidak. Kenapa? Karena di dalam kegiatan bisnis apapun selalu terdapat resiko, terutama dalam trading. Kalau Bapak Ibu seorang pengusaha, Bapak Ibu pun juga ada resikonya, ya. Misalnya menggaji karyawan, ya kan? Ada biaya produksinya kan? Kemudian membayar listrik, air, membayar sewa tempat misalnya. Itu semuanya adalah resiko atau biaya atau cost. Production cost untuk menghasilkan keuntungan tertentu. Di dalam trading juga sama, Bapak Ibu. Jadi stop loss itu adalah bagian dari kita mencari keuntungan, bagian dari strategi. Gitu. Oke?
Jadi Bapak Ibu nggak perlu panik, wah saya harus geser stop loss nih, atau apa nih. No, tidak usah. Kita harus yakin bahwa sistem kita ini memang teruji, ya, sehingga stop loss itu adalah bagian dari kemanusiaan kita. Naluri kita memang manusia yang biasa, yang bisa kadang tepat, bisa kadang salah gitu. Tapi bagaimana kita ketika kita salah, kita bisa recover kesalahan itu, kita bisa bangkit, bukan terus terus menerus ini terguncang begitu ya, pikirannya terguncang, nggak bisa tidur begitu ya kan, seolah-olah dunia ini mau kiamat gitu. No, tidak, karena expert trader itu trader yang sudah profesional, mereka biasa aja, mau dia profit mau dia untung nggak ada masalah. Toh kalaupun kita misalnya jualan pun nggak semua barang dagangan kita lakukan Bapak Ibu, bener nggak? Nggak semuanya kan barang kita itu laku. Jadi ya biasa begitu. Kerugian itu adalah bagian dari kita mendapatkan keuntungan. Itu mindset yang perlu sangat sekali kita tanamkan. Kemudian membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, ini juga masalah dari seorang trader pemula ya. Teman kita lihat biru-biru, kita udah panas. Wah, kenapa nih saya nggak biru nih gitu. Saya merah terus, bahkan cut loss-nya ini beruntun gitu kan. Kita udah yang panas, udah yang bingung gitu kan. Padahal kita tidak tahu nih sejauh mana kesalahan kita gitu. Ini juga yang perlu kita koreksi ya. Evaluasi pun juga perlu terus dilakukan. Dan yang ketiga adalah FOMO, fear of missing out. Jadi takut ketinggalan. Misalnya gold hari Senin kemarin jatuhnya luar biasa sell-nya. Kita FOMO nih meskipun tidak memenuhi SOP entry kita ikutin aja gitu. Kalau kita tahu-tahu itu harga berbalik arah, ya udah, apa yang terjadi? Kita bisa dimakan sama market. Gitu. Kalau Bapak Ibu belajar price action ya, supply and demand price action, ada namanya MPL, manipulation market. Nah, itu berbahaya, itu terjadi, terutama buat trader-trader yang FOMO. Ya, FOMO itu takut ketinggalan, dia kejar harga. Gitu. Di sini FOMO ini resikonya apa Bapak Ibu? Risk and reward-nya itu tidak beres pasti, karena dia mengejar harga. Kemudian yang kedua, tidak mengikuti kaidah atau SOP yang sudah disusun sebelumnya. Ini FOMO. Jadi banyak kerugiannya. Kita kejar harga, akhirnya kita bisa jatuh. FOMO ini kalau saya ibaratkan itu seperti kereta berjalan dari stasiun gitu ya kan. Kita ketinggalan kereta nih, kita kejar gitu kan. Untung kalau kita masih bisa naik ke keretanya begitu kan. Kalau kita tidak bisa, maka kita akan terlempar ke jalan. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi pergerakan harga yang cepat itu saya analogikan seperti geraknya sebuah kereta yang berjalan. Kemudian kita langsung nyelonong masuk gitu aja. Iya kalau kita tepat masuk ke keretanya. Kalau tidak, apa yang terjadi? Kita bisa terlempar ke jalan. Dan itu sangat-sangat beresiko. Oke, inilah fase-fase perkembangan kepribadian basic yang perlu kita pelajari Bapak Ibu. Kemudian jangan membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Fokus belajar dan berlatih saja. Bapak Ibu, halaman kehidupan kita di dalam trading itu berbeda. Saya mungkin memulai trading 6-7 tahun yang lalu. Bapak Ibu baru 1 atau 2 tahun yang lalu. Atau mungkin teman kita 2-3 tahun yang lalu. Atau mungkin mentor saya sudah 10-15 tahun yang lalu. Start kita berbeda Bapak Ibu. Pengalaman kita berbeda. Belajar kita berbeda. Sehingga stop membandingkan kita dengan orang lain. Stop membandingkan kita dengan para ahli. Karena mereka pun sudah memulai riset-riset mereka, sudah belajar dan berlatih mereka jauh-jauh hari. Kita membaca buku tidak selalu di dalam halaman yang sama. Si mentor saya mungkin sudah sampai di halaman akhir buku, saya mungkin baru di tengah-tengah. Atau mungkin Bapak Ibu baru ngebuka halaman-halaman pertama. Jadi alangkah tidak pas ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, padahal start kita, effort kita, latar belakang kita, dan upaya kita untuk berlatih, testing, kemudian belajar, mengalokasikan waktu, itu memiliki kadar waktu yang berbeda-beda. Sehingga tidak fair kita langsung begitu saja menyamaratakan dengan yang lain.
Akhirnya apa yang terjadi? Di sini ya, ketika ini yang terjadi, maka trading kita hancur. Misalnya, wah, si pakar ini bisa menghasilkan $1.000 dari gold gitu. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu, si pakar ini sudah melewati berapa kali kejatuhan di akunnya. Kita tidak tahu seberapa keras perjuangannya dia belajar. Yang hanya kita ketahui dia profit. Tetapi untuk mencapai level profit itu Bapak Ibu, kita tidak tahu seberapa kerasnya dia jatuh bangun untuk mencapai level itu. Tapi yang kita lihat hanya, oke, dia profit biru, profitnya sekian. No, itu sebuah salah besar. Makanya mentor saya bilang bahwa ketika kamu melihat kesuksesan seseorang, kamu akan cenderung iri hati. Tetapi ketika kamu melihat proses perjuangan seseorang, kamu akan cenderung termotivasi. Kata-kata mentor saya ini yang terus saya pegang Bapak Ibu. Sehingga saya tidak perlu membandingkan perjalanan trading saya dengan orang lain. Mungkin saya terseok-seok dulu misal. 1, 2, 3, 4 tahun gitu. Tetapi kan saya sedang membangun sistem trading yang nantinya ini powerful yang bisa saya pakai ketika nanti sampai saya tua. Gitu. Nggak apa-apa saya bekerja mumpung saya masih muda gitu ya kan. Mumpung saya masih muda belum menikah begitu ya kan. Saya akan mengembangkan sistem secanggih mungkin dengan menghabiskan waktu 1, 2, 3 tahun, tetapi sistem itu bekerja untuk sepanjang tahun buat saya. Bahkan sampai nantinya saya akan meninggal atau mungkin sistem itu bisa saya turunkan ke generasi-generasi selanjutnya. Begitu. Sehingga effort kita cuma 1, 2, 3 tahun. Selebihnya, sistem yang akan bekerja, uang yang akan bekerja untuk kita. Ingat Bapak Ibu, kita tidak selamanya sehat walafiat. Kita selalu memiliki masa kesehatan, masa usia, dan sebagainya. Kita tidak selamanya bisa sehat untuk bekerja atau membuka usaha. Dengan kita tidak membangun sistem yang membuat uang yang mengejar kita, maka selamanya kita akan bekerja. Maka selamanya selamanya kita akan dipaksa untuk mencari uang. Padahal umur dan kesehatan kita terbatas. Dari sinilah pentingnya kita membangun sistem trading. Kalau sistem trading Bapak Ibu sudah matang, Bapak Ibu nanti tinggal menikmati hasilnya. Bapak Ibu mungkin tidak perlu bekerja sekeras seperti sekarang. Karena Bapak Ibu sudah punya sistem atau ATM berjalan yang menggaransi pemasukan Bapak Ibu semuanya. Itu goalnya. Berikutnya kita berada di dalam fase perkembangan. Setelah seorang trader tadi berada pada fase pertumbuhan, ya, membangun pondasi kita di dalam trading, maka berikutnya adalah fase perkembangan. Fase perkembangan ini, trader berada pada fase mengembangkan sistem trading. Sistem trading itu begini Bapak Ibu. Sistem trading itu adalah sebuah sistem atau sebuah racikan ya, sebuah racikan SOP buat memandu Bapak Ibu di dalam entry dan exit di market. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya sistem saya, saya akan beli di area supply begitu atau saya akan membeli di area demand, ada support kuat dan didukung oleh EMA yang mendukung dia naik ke atas misalnya. Kemudian saya akan keluar ketika dia berada di bawah EMA saya, candle bergerak di atas candle bergerak di bawah EMA saya begitu, maka saya harus cut loss. Kemudian TP saya minimal 1/2 atau 1/3 ke atas. Nah, itu adalah semua sistem trading Bapak Ibu. Di fase ini, kita sebagai seorang trader itu mengembangkan fase ini. Oke. Apa saja yang dikembangkan di dalam sistem trading? Teknik tradingnya, money manajemennya, ngatur akun dan balance-nya itu gimana yang prudent tapi profitable. Nah, di sini fase kita. Kemudian yang ketiga adalah psikologi trading. Bapak Ibu semuanya yang berpartisipasi pada kelas kita malam ini, maupun Bapak Ibu yang belum hadir pada kelas ini namun menyaksikan video ini yang membahas tentang psikologi trading, sedang berada di dalam fase perkembangan, yakni membekali diri kita dengan materi psikologi trading. Di sini kita berada dalam fase perkembangan. Di dalam fase perkembangan Bapak Ibu, target kita masih sama. Kita belum terlalu muluk-muluk untuk mencapai level yang wow di dalam trading.
Oke, goal kita memang profit yang konsisten. Goal kita nantinya uang yang bekerja untuk kita. Tetapi pada level ini kita masih men-trial and error sistem trading kita. Oke, kita akan men-trial dan error. Oke, kadang-kalanya sistem itu bisa works, kadang-kalanya dia gagal. Kemudian kita kalau gagal kita akan evaluasi kenapa ini tidak bekerja dengan baik padahal sudah memenuhi SOP. Adakah yang salah? Adakah kita tidak disiplin di dalam entry-nya? Nah, di sini kita sering menguji coba begitu Bapak Ibu. Kemudian meracik sistem. Oke, EMA 200 nggak cocok, saya mau ganti dengan EMA 90 tapi ngelihatnya di H4 misalnya begitu ya kan. Di sini kita akan membacktest ya. Salah satu kegiatannya adalah membacktest. Membacktest itu menguji balik. Jadi harga itu runningnya sekarang, tapi kita memflashback ke belakang. Oke, kita memflashback ke belakang. Kalau kita menggunakan cara seperti ini, seberapa untung dan seberapa ruginya kita, begitu. Kemudian yang ketiga, kemudian yang kedua selain backtest adalah forward test. Sambil kita nge-backtest ya, minimal itu 100 transaksi Bapak Ibu. Kalau dari 100 transaksi backtest Bapak Ibu itu menghasilkan rata-rata keuntungan yang profit, maka cara itu bisa Bapak Ibu pakai di dalam trading. Dan cara itu dipakai di dalam trading dengan forward test. Forward test sama. Kalau backtest 100 uji coba kita entry dan exit, forward test pun sama. Ketika backtest dan forward test ini mengkonfirmasi bahwa teknik trading Bapak Ibu itu sangat-sangat powerful dan profitable, ya udah kita pakai itu. Tetapi Bapak Ibu percayalah, untuk menemukan sistem trading dibutuhkan waktu yang cukup lama. Begitu Bapak Ibu. Kabar kurang baiknya seperti itu. Jadi untuk membangun sistem trading itu lama Bapak Ibu. 1 sampai 2 tahun saya rasa masih belum terlalu matang, belum terlalu teruji sebuah sistem trading yang kita gunakan. Tentu setiap orang memiliki fase atau kecepatan atau waktu keberhasilan yang berbeda-beda antara kita dan satu sama lain. Ada mungkin yang bisa lebih cepat dari 1 tahun, atau bahkan mungkin 3-4 tahun belum menemukan sistem trading yang firm, yang fix, yang dia nyaman menggunakannya. Oke, itu yang kurang baik. Jadi sistem tradingnya itu, membangun sistem trading itu nggak gampang Bapak Ibu. Makanya kenapa para ahli yang benar-benar ahli, itu mereka tidak akan banyak sekali membagi ke kita cara trading mereka yang sampai menghasilkan sekian ribu dolar. Itu kecil sekali kemungkinan. Kalaupun bisa, kita harus membayar kelasnya itu sangat-sangat mahal. Kenapa? Itu untuk membayar biaya penelitian, biaya riset, dan biaya waktu mereka mengeluarkan jeripayah pikiran mereka untuk menghasilkan hasil tradingannya. Beruntunglah Bapak Ibu di komunitas Agen FX ini, Bapak Ibu mendapatkan pendampingan dan pemberian materi secara kontinu dan gradual dari awal sampai nanti akhirnya matang. Kenapa Bapak Ibu? Karena belajar dengan seorang pembimbing ya atau mentor itu akan lebih mempercepat kita untuk menghasilkan sistem trading yang baik. Mempercepat. Kenapa? Karena dari si mentor kita akan belajar bagaimana mengcopy paste role model dari si mentor. Kita akan copy paste sistemnya, kemudian sistem itu kita adjust, kita sesuaikan dengan sistem kita. Oke, dari situ kita akan mempersingkat waktu belajar kita dalam menemukan sistem trading. Oke Bapak Ibu, jadi kita mempersingkat waktu kita dengan adanya pembimbingan dan pembinaan secara kontinu dan gradual. Ingat Bapak Ibu, sistem trading mustahil ditemukan kurang dari 1 tahun. Saya berani jamin itu. Kemudian mungkin ada pertanyaan, Gan, saya ini sudah trading forex 1-3 tahun, tetapi saya belum pernah profit. Saya sering kali mendapatkan pertanyaan itu, Bapak Ibu. Maka saya akan menjawab kurang lebih seperti ini. Seorang dokter, untuk menjadi seorang dokter, itu membutuhkan waktu yang cukup lama Bapak Ibu. Dia harus sekolah S1 kedokterannya 4 tahun, dia harus koas dulu,
2 tahun, intensif 1 tahun, baru dia jadi dokter. Belum lagi dia kalau ngambil spesialis bisa lama lagi 3-4 tahun tergantung dari spesialisasi yang dia ambil. Jadi untuk menjadi seorang dokter pun butuh waktu Bapak Ibu. Seorang pengacara pun juga sama, dia harus kuliah S1 dulu, ngambil sekolah pengacaranya dulu. Jadi nggak tiba-tiba 1-2 tahun langsung kita mengharapkan, oke, kita jadi trader yang matang. Itu agak sedikit berat begitu. Mungkin ada trader yang cepat gitu, tapi masalahnya berapa banyak gitu. Karena memang kita manusia dengan segala kelemahan kita memang dituntut untuk terus berproses, belajar dan berlatih. Sehingga dengan kita bersikap rasional, menyadari bahwa kita bukan seorang dewa yang belajar cepat langsung bisa diterapkan ke market, ekspektasi kita di dalam trading nggak terlalu besar. Sehingga ketika kita mencapai pencapaian kecil, itu akan terus continue, konsisten meningkatkan kepercayaan diri kita. Sehingga kita apa? Kita punya effort terus untuk meningkatkan diri kita, sehingga kita akan mencapai level yang ultimate. Oke Bapak Ibu, bisa dipahami ya? Oke. Berikutnya adalah fase konsistensi. Ketika Bapak Ibu semuanya sudah dalam melewati fase pertumbuhan, perkembangan, maka konsistensi. Saya punya contoh yang baik begitu ya, di dalam perjalanan seorang trader itu seperti seorang juara liga sepak bola. Oke. Seorang juara liga sepak bola, misalnya Manchester City begitu ya, bagi Bapak Ibu yang pengikut Liga Inggris mungkin tahu begitu ya, di periode 2000-2021 Manchester City keluar sebagai juara Liga Inggris. Di sini Manchester City ini menurut saya memberikan pelajaran yang berharga kita di dalam trading. Kenapa? Karena juara bukanlah mereka yang selalu menang, tapi konsisten dan passionate. Passionate bergairah ya. Kita terus membakar ambisi kita, membakar gairah kita untuk terus belajar dan berlatih, mengembangkan diri. Kita bisa belajar banyak dari Manchester City. Saya mencoba membedah gitu ya kan, dari hasil performa Manchester City ketika dia memenangkan Liga Inggris, Bapak Ibu. Oke, Manchester City itu sudah melakukan 38 pertandingan sepanjang musim, Bapak Ibu. Di mana 27 pertandingan berhasil dia menangkan. Sebagai juara, Manchester City pun tidak lepas dari kekalahan, Bapak Ibu. Dia juga pernah kalah. Total kekalahan yang tercatat di statistik adalah 6 pertandingan. Manchester City pun juga sempat seri selama 5 pertandingan. Dari sini kita bisa mengkalkulasi bahwa winning rate atau keberhasilan Manchester City itu 71% dari total pertandingan yang dia lakukan selama 1 musim di Liga Inggris. Risk reward-nya 1/3 ya Bapak Ibu ya kalau di bola ya. Kalau kita menang kan kita dapat 3 poin ya. Kalau kita seri 1, kalau kalah 0 ya Bapak Ibu ya. Koreksi ya kalau saya salah. Kemudian ada 5 kali BEP ya, yaitu 5 pertandingan seri. Dari sini Bapak Ibu, kalau kita komparasikan dengan akun dan balance kita, mustahil seorang sebuah klub ya, atau kita sebagai seorang trader itu memenangkan semua pertandingan Bapak Ibu. Tanpa loss itu mustahil. Jadi loss atau kalah itu memang biasa begitu. Di dalam pertandingan, di dalam trading itu biasa. Tetapi yang terpenting adalah ketika kita menang, menangnya lebih banyak dengan risk and reward-nya yang lebih besar. Sehingga kekalahan ini tidak sampai menggerus jumlah atau poin kemenangan kita. Serinya Manchester City itu 5 pertandingan Bapak Ibu. Taruhlah kalau kita di akun kita BEP nih, break even-nya itu 5 kali. Jadi nggak untung juga nggak rugi. Gitu.
dari sini kita belajar dari Manchester City bahwa seorang juara Liga Inggris pun mustahil memenangkan semua pertandingan. Sebagai trader pun kita mustahil memenangkan semua pertandingan atau semua open posisi kita bakalan profit semua. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Sehingga dengan kita menyadari bahwa kita sebagai seorang trader, sebagai seorang manusia biasa, kekalahan adalah bagian dari pertandingan itu Bapak Ibu. Oke, kekalahan adalah bagian dari pertandingan. Yang penting adalah winning rate kita, total kemenangan kita masih lebih besar daripada kalau kita kalah. Kemudian yang kedua, risk and reward-nya itu lebih besar daripada kalau kita kalah. Sehingga hasil akhirnya kita tetap menang. Di akun kita, di forex pun juga sama. Kita mungkin nggak memenangkan pertandingan. Mungkin tidak, begitu ya. Mungkin akan ada kalahnya, akan ada loss-nya. Tapi yang terpenting Bapak Ibu, ketika kita profit, kita itu bisa mengcover, bisa menutupi loss kita. Sehingga akun kita bertumbuh. Ingat, goal kita bukanlah kita selalu untung setiap open posisi, bukan kita selalu profit setiap kita open posisi, tetapi goal kita adalah akun kita bertumbuh. Demikian Bapak Ibu penjelasan singkat saya tentang psikologi trading ya. Saya berharap kita semuanya bisa memahami ini begitu ya, bisa memahami bahwa psikologi trading ini penting untuk membangun mindset kita dengan ya, kawan-kawan, itulah tadi video pembelajaran tentang psikologi trading. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan Abu Raksa semuanya. Jadi perlu diketahui ya, seperti penjelasan tadi, bahwa dalam bertrading itu bukan berarti kita harus selalu profit dalam bertrading. Jadi supaya tidak mengganggu emosional kita ya ketika kita mengalami loss. Jadi goal dalam bertrading itu bagaimana kita supaya bertumbuh akun, grow begitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa survive di market ini. Nah, apabila menurut kawan-kawan Abu Raksa video-video di channel Abu Raksa ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe supaya kedepannya mendapatkan video-video yang lebih update. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.